Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ami di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, kali ini kita akan lanjut mengenai bab persekutuan ya. Kita lanjut lagi. Cuman yang kemarin mengenai teorinya. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas ilustrasi contoh soalnya itu seperti apa. Lanjut langsung kita ke contoh ilustrasinya. Nah, ini yang pertama ya, nih misal Asep dan Anti itu sepakat membentuk persekutuan dengan membagi laba sama besar. Itu ada Asep dan Anti itu sepakat membentuk persekutuan dengan membagi laba sama besar. Kemudian investasi yang mereka lakukan adalah sebagai berikut. Nih kalian harus benar-benar memahami ini. Nanti ini di semester 7 ini bakal keluar di praktikum akuntansi keuangan lanjutan nih. Ini sangat penting banget nih. Nih, misal ya contoh, ini persekutuan antara Asep dan Anti. Mereka akan membagi laba sama besar. Nah, item investasinya itu ada kas, tanah, gedung, persediaan, peralatan. Nih, di sini ada nilai perolehannya. Ini nilai perolehan, ada nilai wajar. Ini ada investasi Asep, ada investasi Anti. Nih, sudah jelas sangat ini kasnya berapa, nilai perolehannya itu berapa itu ya kasnya itu. Kemudian ada investasi Asep ini 40.000, investasi Anti 40.000. Ini tanah milik Asep ada 120.000. Kemudian ada gedung itu juga milik Asep itu ada 140.000. Kemudian persediaan itu ada investasi Anti 90.000. Ini totalnya. Jadi yang pertama investasi Asep itu totalnya 300.000, investasi Anti itu 230.000. Nih, udah jelas sekali ini nilai perolehannya. Nilai perolehannya itu ya, udah sangat jelas. Nah, oke lanjut. Ini ayat jurnalnya. Nah, silakan kalian juga mencatat di kertas ya, biar di buku, biar biar jelas ini nanti nominalnya dari mana itu biar jelas. Nih ayat jurnalnya ini gampang sekali, ini masih awal. Ini mencatat investasi Asep. Nah, pasti udah pada bisa nih ya, kasnya berapa tadi Asep ya kan? Kas, tanah, gedung itu masuknya ke modal Asep. Ini modal Asep ya kan? Kemudian mencatat investasi Anti. Ini ada kas, persediaan peralatan, terus ada modal Anti. Ini ada bagian debit, bagian kredit. Ini pasti udah pada tahu kan bagian kredit mana, debit mana. Ini udah pada tahu. Ini nominalnya tadi ya dari yang udah Ibu jelaskan nih, nominalnya dari sini. Ini udah jelas sekali. Kalian harus bisa memahami ini. Ini masih awal sekali, ini masih sangat-sangat gampang. Nih, silahkan dipahami, dicatat. Anak akuntansi harus bisa kalau ini ayat-ayat jurnal ini tuh masih awam, istilahnya masih gampang sekali. Kemudian akuntansi operasi persekutuan. Nah, di mana kegiatan operasi itu mencakup transaksi penambahan atau penarikan investasi, kemudian pinjaman sekutu dan pembagian laba rugi. Nah, akun untuk sekutu itu mencakup akun modal tiap sekutu, akun pref atau penarikan. Misal nanti salah satu sekutu atau anggota itu melakukan penarikan itu masuknya ke pref ya kan, pasti udah pada tahu juga. Kemudian ada akun pinjaman. Nah, nanti misal ada anggota yang melakukan pinjaman modal itu masuk ke akun pinjaman. Kemudian ada alokasi laba rugi kepada para sekutu. Nah, distribusi laba itu ditetapkan berdasarkan perjanjian persekutuan. Nah, di awal perjanjian itu harus jelas ya kan. Jadi nanti si A nanti dapat laba berapa persen, 20% atau 30%, si B berapa, itu harus sangat jelas, itu harus ada di perjanjian awal persekutuan. Kemudian laba mungkin akan dibagi sama besar. Itu juga bisa jadi labanya dibagi 20 sama semua. Itu berdasarkan persentase tertentu. Kemudian ada persentase modal dapat dijadikan dasar pembagian laba persekutuan, atau bisa jadi nanti yang modalnya paling besar itu akan mendapatkan persentase laba yang paling banyak. Nah, tergantung perjanjian awalnya. Kemudian ini dapat dipilih menggunakan modal awal, modal akhir atau modal rata-rata. Ini bisa jadi juga
nanti modal awalnya berapa, modal akhir berapa, modal rata-rata berapa. Jadi nanti bisa baru dibagi menjadi laba yang akan dibagikan kepada para anggotanya. Kemudian dalam pembagian laba itu dapat dipertimbangkan pemberian bonus gaji atau bunga modal kepada sekutu sebelum laba dibagi. Nah, dalam hal ini kan pastinya tidak semua anggota terjun langsung ke usahanya. Jadi ada anggota yang hanya menanamkan modal, ada anggota yang ikut serta menjalankan. Nah, bagi anggota yang ikut serta menjalankan itu pastinya akan mendapatkan bonus lebih sebagai istilahnya sebagai bonus dia sudah menjalankan usahanya. Jadi ada bonus sendiri sebelum laba dibagi. Nah, seperti itu. Ini alokasi laba rugi kepada para sekutu. Nih, kemudian ada pembagian laba berdasarkan modal. Contohnya nih ya, laba persekutuan tahun 2009 adalah 100.000. Nah, data terkait saldo modal Andri dan Ambar tahun 2009 nih. Pada tanggal 1 Januari ini ya, modal Andri, ini modal Ambar, sama-sama 60.000. Terus investasinya ini beda, Andri 6.000, kemudian investasi April itu ya, terus investasi 1 September itu Andri investasi lagi 9.000. Kemudian saldo modalnya totalnya Andri 75.000. Sedangkan modal Ambar itu dia nggak investasi lagi, dia malah mengambil modalnya. Itu dia mengambil atau masuknya ke Prev itu 15.000, kemudian dia ambil lagi 12.000 dan kemudian di akhir bulan atau di akhir tahun Desember itu dia modal lagi investasi 24.000, jadi totalnya 57.000. Jadi dikurangi Prev dulu kemudian ditambah lagi investasinya. Ini total dari modal Andri dan modal Ambar nih ya, silakan dipahami. Kemudian perhitungan modal rata-rata Andri, ini perhitungannya nih, modal pertama ini 60.000 ya, akumulasi dana 60.000 dalam lama investasi 3 bulan. Jadi investasinya selama 3 bulan itu jadi 180.000 nih. Kemudian investasinya 6.000, 5 bulan 30. Kemudian investasi 1 September 9.000 itu selama 4 bulan jadi 300.000. Nah, jadi selama 12 bulan itu si Andri itu menanamkan investasi sebesar 810.000. Nah, kemudian investasi modal rata-rata 810.000 per 12 bulan, jadi 67.500. Ini perhitungannya seperti itu. Ini kemudian modal Ambar. Ini modal Ambar sama kayak Andri tadi, cuman kalau Ambar ini kan dia Prev, dia mengambil. Jadi dikurangi ya, ini dikurangi, ini selama 3 bulan, ini juga selama 3 bulan dikurangi, ini totalnya 12 bulan. Kemudian ini investasinya dibagi 12 bulan, ini totalnya seperti ini. Nah, lanjut, ini ada schedule pembagian laba. Nah, kita tadi udah menghitung antara Andri dan Ambar ya kan. Jadi ini saldo modal awal Andri nih udah sangat jelas ya kan, ini udah jelas, ini rata-ratanya. Nah, sehingga dari total laba ini si Andri mendapatkan 56.818 ini, sedangkan si Ambar 43.000. Ini sesuai dengan modal rata-rata mereka nih. Nih ya. Nah, ini kemudian yang ilustrasi ketiga ada penyisian bonus, gaji dan bunga modal. Nah, misal ini persekutuan Rama, Sinta dan Arjuna, kayak wayang ya. Perolehan laba 60.000 pada tahun 2010. Distribusi laba dilakukan sebagai berikut. Nah, Rama itu menerima bonus 10% dari laba bersih untuk jasa manajemen yang diberikan. Kemudian Rama dan Sinta menerima gaji masing-masing sebesar 12.000. Sisa laba didistribusikan secara merata. Jadi dalam hal ini kan si Rama itu dia ikut serta dalam menjalankan bisnis sehingga dia mendapatkan bonus 10%. Ini Sinta juga Rama dan Sinta juga menerima gaji karena mereka istilahnya juga ikut terjun senilai 12.000. Nah, setelah pembagian bonus dan gaji itu dibagi sisa labanya. Jadi dihitung bonus
sama gaji dulu baru laba. Ini schedule pembagian labanya. Ini ada Rama, Sinta, dan Arjuna. Nih, laba bersihnya 60.000 ya kan. Bonus untuk Rama 10%. 10% tadi ya kan, 6.000 berarti. Ini masuk ke Rama. Kemudian sisa labanya 54.000. Kemudian penyisian gaji ada 2 orang. Buat Rama, Sinta itu 24.000 berarti masuknya kredit minus. Kemudian sisa laba 30.000, karena sisa laba 30.000 dan anggotanya 3, itu jadi masing-masing dibagi 3 orang. Nah, jadi 30.000 ini dibagi 3 orang, berarti berapa? 10 ribuan semua. Ini pembagiannya. Pasti paham kan? Mudah sekali nih. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Nanti kita bahas lagi di bab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita bahas bab yang berbeda ya. Bab persekutuan ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.